Nama saya Kristina Damawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Swaru, Desa Swaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. KHD adalah Bapak Pendidikan Indonesia. KHD lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Filosofi KHD sangat berpengaruh besar pada pendidikan di Indonesia. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut pendapat saya, murid adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan di sekolahan di bawah bimbingan guru. Pembelajaran di kelas yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara adalah 1. Tugas guru mendidik siswa. 2. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas. 3. Metode pembelajaran yang sering saya lakukan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak sekali perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya mengerti tugas guru bukan hanya mendidik siswa, tetapi juga mengajar. Guru bukan hanya seorang pendidik, yaitu memberi pendidikan pengetahuan saja, tetapi guru sebagai pengajar yang menuntun siswa agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam bahasa Jawa, menuntun di sini adalah momong. Menuntun diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Belajar bisa dilakukan di mana saja. Kita sebagai pendidik harus bisa mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Kodrat anak berbeda-beda. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajar atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan lewat online dimanapun berada ketika mereka berada di luar sekolah. Melakukan metode pembelajaran yang inovatif. Kita harus memberikan beberapa metode pembelajaran yang inovatif agar anak tidak merasa bosan saat belajar di sekolah. Misalnya, metode Scrabble game, demonstrasi, train game. Menurut KHD, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan meyakinkan diri saya bahwa setiap anak sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya seimbang. Baik metode maupun bahan ajar bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran.
saya harus berupaya pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memberikan pendidikan budi pekerti memotivasi anak agar berbudi pekerti baik dan memberikan teladan yang baik agar anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Marilah kita menjadi guru yang hebat, memberi pendidikan yang berpihak kepada anak.